Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Duratul Makia dengan NIM 2019 210120. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar prinsip bank syariah. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan Indonesia terdapat dua macam sistem operasional. Yang pertama, bank konvensional dan yang kedua, bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah ini yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Bank syariah ini mempunyai keseimbangan kepentingan, yaitu investasi. Dalam investasinya, bank syariah ini dananya dari masyarakat umum atau investor, nasabah, penabung, deposan, lalu investor lainnya, dan disalurkan untuk masyarakat umum, pengusaha, pengguna jasa perbankan. Lalu bank syariah ini dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang mendasari bank syariah. Yang pertama, larangan riba, lalu tidak dikenal konsep time value of money, lalu uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, lalu tidak spekulatif, dan harga tidak berbeda untuk satu barang dalam satu jenis transaksi, dan dalam satu akad tidak boleh ada lebih dari satu transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Ada 4 sisi dari aspek, yaitu yang pertama, falsafah. Bank syariah ini yaitu tidak berdasarkan bunga, spekulasi, ketidakjelasan, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga. Lalu dari sisi operasional, dana diakui sebagai titipan, investasi, penyaluran untuk usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan bank konvensional, dananya tidak diakui sebagai simpanan, harus dibayar bunganya, penyalurannya itu untuk sektor yang menguntungkan. Jika dari sisi sosial, bank syariah ini dinyatakan eksplisit atau adanya laporan, sedangkan bank konvensional tidak diketahui dengan jelas. Lalu yang terakhir, melalui sisi atau aspek organisasi. Bank syariah ini terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank konvensional tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah ini memiliki fungsi sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah ini yaitu sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan investasi bank. Lalu sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana. Biasanya pemilik dana ini disebut dengan sahibul ma'al sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi. Lalu yang terakhir, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip operasional bank syariah. Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah yang paling menonjol, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya seperti tujuan komersial Islam, dan tidak mengenal peminjaman uang. Tetapi tujuan perbankan syariah ini prinsipnya yaitu kemitraan atau kerjasama, biasanya disebut sebagai mudaharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.
Nah, saya akan menjelaskan 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, yaitu musyarakah atau mudharabah. Yang pertama mudharabah, perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana sahibul ma'al dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudarib, untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana, kecuali mudarib melakukan kesalahan yang sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang prinsip musyarakah. Musyarakah ini yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini terdapat 3 bagian. Yang pertama murabahah, yaitu yang berarti harga jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual itu menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah itu membayar harga barang pada jangka waktu yang tertentu telah disepakati. Yang kedua ada salam. Salam ini berarti pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Yang ketiga ada istisna, yaitu yang berarti pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Lalu saya akan menjelaskan prinsip sewa al-ijarah. Prinsip sewa al-ijarah ini yaitu yang berarti akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dalam pembayaran sewa atau ujarah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut ijarah mumtahiyah bil tamlik, yang atau singkatannya IMBT. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip jasa. Prinsip jasa ini ada 2, yaitu wakalah dan kafalah. Saya akan menjelaskan yang wakalah. Wakalah yaitu berarti pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan kafalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau bisa disebut kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau mafkul anu ashil, dan penanggung dapat menerima imbalan yang disebut fee sepanjang tidak memberatkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indi Yusa Fitriani dengan NIM 2019-210127. Di sini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang yang pertama adalah prinsip syariah dana. Nah, yang pertama ada prinsip wadiah, yang artinya adalah titipan atau simpanan. Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sang penitip ini tuh menghendaki. Nah, lalu yang kedua ada prinsip mudharabah, yaitu adalah investasi. Nah, mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama itu menyediakan seluruh modal dan pihak lain ini yang menjadi pengelolanya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah dari pembiayaan. Nah, yang pertama ada prinsip narabaha, yaitu adalah jual beli. Nah, murabaha ini merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan ditambah keuntungan yang disepakati. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip musyawarah, yaitu adalah bagi hasil. Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.
Nah, masing-masing pihak ini memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Lalu yang ketiga adalah prinsip ijarah, yang artinya adalah sewa atau sewa menyewa. Nah, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Nah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lalu yang keempat adalah prinsip card atau pinjaman. Nah, suatu akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah tersebut wajib untuk mengembalikan dana yang diterimanya kepada pemberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dari bank syariah. Nah, produk-produk dari bank syariah ini yang pertama adalah wadiah yang di awal tadi, yaitu adalah simpanan atau titipan. Lalu yang kedua ada pembiayaan dengan bagi hasil. Nah, ini ada 4, yaitu yang pertama adalah al-musyarakah, yang kedua adalah al-mudarobah, yang ketiga adalah al-muzaarah, yang keempat ada al-musyakah. Nah, lalu yang ketiga adalah bai al-murobahah, yaitu artinya adalah jual beli. Lalu yang keempat ada bai asyalam, yaitu adalah pembayaran di muka. Lalu ada 5 yaitu bai al-istihna, yaitu adalah kontrak atau perjanjian. Lalu ada yang keenam adalah al-ijarah, yaitu sewa menyewa. Lalu ada al-wakalah, yaitu amanat. Ada al-kafalah, yaitu artinya adalah garansi atau jaminan. Lalu ada al-hawalah, yaitu adalah pengalihan hutang. Lalu yang terakhir adalah arahan, ya, yaitu adalah artinya adalah jaminan atau gadai. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghimpun dana atau funding. Terdiri dari 2, yaitu adalah wadiah dan mudarobah. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang wadiah atau simpanan tadi. Nah, wadiah ini merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Nah, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip ini menghendaki. Nah, di sini ada 2 jenis dari wadiah. Yang pertama adalah wadiah yad al-amanah, yang kedua adalah wadiah yad ad-damanah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang wadiah yad al-amanah. Nah, penerima simpanan disebut yad al-amanah, yang artinya adalah tangan amanah. Si penyimpan ini tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dalam menjaga amanah tersebut. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wadiah yad ad-damanah, yaitu adalah prinsip yad ad-damanah bank sebagai penerima dana yang dapat memanfaatkan dana titipan seperti tabungan, simpanan, giro, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Laili Husna Sukmani Putri dengan NIM 2019-10189. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mudharabah. Itu suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal atau dana untuk suatu usaha. Nah, ini disebut sebagai sohib al-ma'al. Nah, kemudian ada pihak yang kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha. Nah, ini disebut sebagai mudharib. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada dasarnya pengertian mudharabah itu sebenarnya bentuk kerjasama antara dua belah pihak. Nah, yaitu pemilik modal. Pemilik modal ini yang sohibul ma'al dan pengelola modal, madarib. Nah, dalam konsep akuntansi syariah, mudharabah merupakan investasi atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang sifatnya produktif. Nah, pada intinya itu mereka saling berbagi hasil seperti itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apakah itu musyarakah. Musyarakah itu bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggunakan modal atau tenaga dalam melakukan usaha. Nah, dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, keuntungan ini tuh dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra atau pihak satu dengan pihak lainnya, dan kerugiannya akan dibagikan menurut proporsi modal. Kemudian transaksi musyarakah ini tuh dilandasi adanya keinginan dari para pihak yang bekerja sama atau untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya yang ada, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip pembagian untung dan rugi dalam musyarakah. Nah, yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungan ini tuh dibagi sesuai dengan kesepakatannya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada kerugian. Kerugian ini itu ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetor. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fabian Ranatoso dengan NIM 2019-210-212. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mudharabah. Mudharabah itu sendiri merupakan di mana kedua belah pihak sebagai yang pertama, yaitu pihak pertama atau disebut juga dengan sahibul ma'al, itu mereka menyediakan dana, sedangkan dari pihak kedua yang atau disebut dengan mudarib, itu pihak kedua itu bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Nah, kemudian keuntungannya itu dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama pada nota sebelumnya secara advance atau kedepannya bagaimana. Kemudian tentang pembiayaan mudharabah modal kerja. Penyediaan dana ini oleh bank atau sebelumnya yaitu sahibul ma'al, itu mereka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah baik berbentuk PT atau perseroan terbatas, CV, koperasi tansi baik pemerintah, BUMN maupun swasta, lalu dari BMT dan BPRS. Kemudian bagi hasilnya bagaimana? Bagi hasilnya yang pertama yaitu menggunakan metode revenue sharing. Revenue sharing itu sendiri merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana tersebut. Kemudian yang kedua, penghitungan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah yang telah disepakati sebelumnya yang sesuai dengan proyeksi arus kas. Lalu yang ketiga, biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan dan usaha sebagai beban nasabah. Kemudian apa itu murabahah? Murabahah itu menjual dengan harga asal sebelumnya ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pada pembiayaan lainnya, yang pertama yaitu istisna atau kontrak order. Istisna itu sendiri merupakan pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan suatu kriteria dan persyaratan tertentu yang sebelumnya itu telah disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang atau bisa disebut juga dengan produsennya. Kemudian salam atau disebut juga dengan jual beli bayar di muka. Salam itu sendiri merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga itu yang dilakukan
itu sebelumnya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang harus disepakati. Kemudian pengiriman barang di kemudian hari pada tanggal yang ditetapkan itu oleh penjual, dan pelunasannya itu dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian pada akad jual beli salam ini, barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi. Nah, itulah mengapa akad salam disebut juga pada jual beli bayar di muka, alias bayar pada saat di awal. Kemudian ada ijarah atau sewa. Ijarah itu sendiri merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Lalu ada ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa beli. Nah, sewa beli ini merupakan akad penggabungan antara dua akad, yaitu akad sewa atau ijarah tadi dengan hak pemindahan kepemilikan di akhir akad setelah pemenuhan kewajiban tanggungan dari nasabah ke pihak bank. Yang terakhir ada kard atau tanda talangan dan kardul hasan atau pinjaman sosial dari bank syariah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.